Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Roslinda, NIM 11930300023. Hukum Tata Negara kelas 4A, dosen pengampu Dr. Dewi Sulasri, SHM Hum, dan Lutfi Fahrul Riza, SSI MH. Baik, di sini saya akan sedikit mereview mata kuliah Hukum Konstitusi. Pertemuan ke-9 yaitu Daya Konstitusi. Konstitusi mempunyai nilai-nilai dan bagaimana cara konstitusi dihargai dan dijalankan, yaitu dengan berdasar pada faktor-faktor daya konstitusi. Faktor-faktor daya ikat konstitusi. Yang pertama, hukum. Kacewer, menurut positivisme hukum, konstitusi itu mengikat karena ia ditetapkan oleh badan yang berwenang membentuk hukum. Dan konstitusi itu dibuat di atas nama rakyat. Yang kedua, politik. Kekuasaan tanpa hukum zolim. Hukum tanpa kekuasaan akan lumpuh. Produk sebuah aktivitas politik adalah hukum. Yang ketiga, moral. Tergantung kesadaran masyarakat sendiri, yaitu muncul dari hati nurani. Pertemuan yang ke-10 yaitu konstitusi, konstitusionalisme dan negara. Urgensi atau kepentingan konstitusi. Yang pertama, dasar dari berdirinya suatu negara beserta tujuan dan latar belakang dari negara tersebut. Yang kedua, acuan baku penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang ketiga, konstitusi memuat hak negara. Konstitusionalisme. Menurut Ramlan Surbakti, konstitusionalisme yaitu penganut pengendalian atas kekuasaan negara. Konstitusi sebagai kerangka dasar sebuah negara yang diatur oleh hukum. Pertemuan ke-11 yaitu Konstitusi Madinah. Konstitusi Madinah disebut juga dengan Sahifah Madinah. Banyak pula para ahli yang mengartikan sebutan untuk Konstitusi Madinah. Muatan Piagam Madinah. Yang pertama, kesepakatan, heterogenitas. Yang kedua, persamaan, kesamaan hak dan kewajiban. Yang ketiga, memperoleh perlakuan adil dari negara dan pemerintahan. Beberapa alasan yang menjadi sebuah pertanyaan, apakah Piagam Madinah itu konstitusi atau bukan? Ada yang menerima, menolak, dan hipotesis. Alasan menerima, yakni sebab Piagam Madinah memenuhi unsur sesuai dari isi konstitusi yang isinya mengatur antara kesepakatan warga vertikal dan horizontal. Alasan menolak yakni sebab Piagam Madinah tidak mengatur pembagian kekuasaan. Alasan hipotesis, tidak menghendaki kejayaan sejarah Islam. Pertemuan ke-12 yaitu konstitusi di Indonesia. Konstitusi negara di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang 1945 merupakan terjemahan dari Pancasila itu sendiri. Undang-undang juga terdiri dari Undang-Undang 1945 terdiri dari pembukaan batang tubuh, yaitu yang ada 16 bab, 37 pasal, 4 pasal peralihan, 2 ayat aturan tambahan, serta bagian penjelasan. Pertemuan 13 yaitu amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dalam periodisasi sejarah konstitusi di Indonesia, ini merupakan periode terakhir. Periodisasi kembalinya undang-undang dari undang-undang sementara ke dalam undang-undang 45. Dan setelah itu ada undang-undang dasar setelah perubahan hal tersebut dengan amandemen. Perubahan amandemen Undang-Undang 1945 terjadi 4 kali. Di antaranya, yang pertama, perubahan amandemen pertama dilaksanakan pada sidang umum MPR tahun 1999, kemudian disahkan 19 Oktober 1999. Perubahan amandemen kedua dilaksanakan pada sidang tahunan MPR
disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Perubahan amandemen yang ketiga dilaksanakan pada sidang tahunan MPR disahkan 10 November 2001. Perubahan amandemen keempat dilaksanakan sidang tahunan MPR disahkan 10 Agustus 2002. Pertemuan ke-14 pengujian konstitusional. Pengujian konstitusional atau judicial review merupakan kewenangan yang diberikan kepada institusi peradilan untuk melakukan pengujian. Dilatar belakangi apakah sebuah aturan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Nah, pengajuan konstitusional dilakukan dengan harapan dapat mewujudkan tujuannya, yaitu untuk menjamin fungsi sistem demokrasi dan melindungi hak dan kewajiban warga negara. Pertemuan ke-15 yaitu HAM, hak asasi manusia, hak dasar yang menjadi awal adanya konstitusi. Dari awal munculnya konstitusi, HAM sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kesewenangan antara pemerintah dan masyarakat. Secara terminologi, HAM yaitu hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang dibawa sejak dinyatakan bernyawa sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Menurut John Locke, terdiri atas 3 hal, yaitu hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan HAM seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagaimana makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Ada juga Universal Declaration of Human Rights yang menyangkut beberapa hak. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.